Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara dimanapun kini berada yang mungkin tergabung dalam kegiatan bertani, kemudian yang tergabung pula dalam pemerhati bumi agar tetap lestari. Berikut ini akan saya menjelaskan sedikit tentang dampak perubahan iklim dan global warming atau pemanasan global, di mana di dalam kegiatan kita berusaha tani ini sangat erat kaitannya perubahan iklim ini dan global warming ini dengan keberhasilan kita dalam berusaha tani. Pemanasan global itu adalah fenomena alam di mana bumi mengalami peningkatan panas sebagai dampak dari kehidupan kita dalam berperilaku. Di antaranya yang pertama itu munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan sisa-sisa gas karbon, emisi gas karbon yang sangat tinggi. Kemudian dari pembakaran hutan, kemudian dari sisa pembakaran kendaraan bermotor. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai pelaku usaha pertanian, perilaku kita yang sangat menonjol itu dalam memberikan sumbangsih yang negatif pada pemanasan global adalah pada sisi penggunaan alat pertanian, sarana usaha tani, yaitu penggunaan pulsa. Pulsa itu sebenarnya sangat penting untuk mendukung usaha tani. Namun di beberapa tempat penggunaan pulsa yang berlebihan tidak terkendali itu berdampak pada meningkatnya suhu atau pemanasan global karena cahaya matahari yang keluar dari matahari ke bumi itu sebagian akan dipantulkan. Nah, Bapak Ibu, sebagai ilustrasi saja skema pemanasan global itu cahaya matahari yang tampak sebagian itu akan dikembalikan ke angkasa, sebagian diserap oleh bumi yang akan dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah atau disebut IR ya. Kemudian yang kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Selanjutnya adalah yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Kemudian dampak berikut, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Radiasi inframerah ini yang disebut IR ini yang dipancarkan kembali ke bumi diserap oleh CO2 atau gas karbon di atmosfer, yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa ya. Kemudian dan sebagian lainnya kembali ke atmosfer bumi. Maka muncullah yang namanya pemanasan global warming. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kiranya kita menyikapi hal ini karena dampak perubahan iklim ini sangat terasa. Yang pertama yang kelihatan adalah kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Jadi cuaca ekstrim yang muncul selama ini tidak lepas dari pemanasan global yang muncul sebagai akibat dari aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah perubahan pola hujan serta peningkatan suhu dan permukaan air laut. Kemudian Bapak Ibu, para saudara-saudara kita khususnya yang bergerak di bidang pertanian, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang terpenting adalah dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Mengapa demikian? Karena ini sangat menentukan sekali. Yang pertama, perubahan iklim terhadap sektor pertanian ini yang nyata-nyata nomor satu adalah yang pertama adalah penurunan produktivitas dan pelandaian produksi yang tentunya membutuhkan inovasi teknologi untuk mengatasinya. Seperti itu. Yang kedua, degradasi sumber daya lahan dan air yang mengakibatkan soil sickness, penurunan tingkat kesuburan dan pencemaran. Tentu saja ini ketika terjadi pemanasan global, sumber daya lahan dan air ini biasanya beberapa tempat gitu mengalami kekeringan sehingga ini berdampak pada terhambatnya proses usaha tani. Kemudian pencemaran ini berdampak pada kerusaknya lahan atau lahan itu tidak subur. Itu salah satunya dari dampak dari adanya pabrik-pabrik dan seterusnya itu industri.
Yang ketiga, variabilitas dan perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dan kekeringan. Nah, ini perubahan iklim ini yang tidak menentu, ya, fenomena alam ini dengan variabel yang berbeda-beda. Ini selain kekeringan, banjir, dan seterusnya, ini membawa dampak sekali pada kehidupan kita. Yang keempat adalah alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian. Berikut saya jelaskan alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian. Apabila terjadi perubahan iklim terhadap sektor pertanian ini, mengapa bisa terjadi alih fungsi lahan? Suatu contoh, suatu kondisi wilayah yang dia kekurangan air, tentu saja dia akan mempertimbangkan bahwa apakah yang namanya usaha tani ini masih bisa berjalan. Nah, disinilah nanti terjadi yang namanya alih fungsi yang lahan, di mana lahan pertanian itu bisa dialihkan di sektor usaha yang lain. Karena apa? Secara sumber daya alam, dalam hal ini utamanya adalah air, ini kurang mendukung. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mencoba untuk sedikit demi sedikit menyadari pentingnya kita melakukan upaya konkret dalam rangka pemanasan global ini, sehingga nanti ke depan ini yang namanya pemanasan global, perubahan iklim ini tidak terlalu mengganggu sektor pertanian sebagaimana yang sering kita lakukan. Pernah kita sampaikan bahwa sektor pertanian ini merupakan sokok guru ekonomi, maka harus lebih siap terhadap perubahan-perubahan iklim. Jadi kontribusi sektor pertanian terhadap perubahan iklim ini sangat nyata. Apabila kita berusaha tani, ini contohnya ini peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, yaitu CO2, CH4, NON2, N2O, SF6, HFC, dan FC terjadi akibat aktivitas manusia seperti pemanfaatan bahan bakar fosil. Nah, ini. Jadi pengembangan industri, limbah, usaha pertanian dan peternakan, dan konversi lahan yang tidak terkendali. Ini perubahan iklim sangat nyata sekali. Aktivitas tersebut mengakibatkan terperangkapnya radiasi di atmosfer sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya jelaskan seperti pemanfaatan bahan bakar fosil, pengembangan industri, limbah, usaha pertanian dan peternakan lain, dan konversi lahan yang tidak terkendali, ini mengakibatkan terperangkapnya radiasi, terjadi radiasi di atmosfer sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi secara global. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mencoba sejenak untuk lebih arif dan bijaksana merenung agar supaya di dalam usaha tani kita mencoba nanti ke depan beralih pada usaha tani yang ramah lingkungan, sehingga nanti kedepannya tidak terlalu terpengaruh bahwa kita ini seolah-olah usaha tani kita ini dalam isu global kita dituding sebagai salah satu memberi kontribusi terhadap yang namanya pemanasan global. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya sahabat saya, sahabat tani, dulur tani dimanapun kini berada, salah satu solusi menghadapi isu global warming atau pemanasan global kita adalah kembali kepada kearifan lokal masyarakat sekitar, di mana beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan adalah upaya menghadapi perubahan iklim ini adalah salah satunya penggunaan varietas padi rendah emisi. Sebagai ilustrasi saja, padi sawah itu dikenal sebagai sumber utama emisi gas metana, yaitu antara 20-100 Tg CH4 per tahun. Emisi gas metana ditentukan oleh perbedaan sifat fisiologi dan morfologi varietas padi. Kemampuan varietas padi mengemisi gas metana bergantung pada rongga aerenkim, jumlah anakan, biomasa, pola perakaran, dan aktivitas metabolisme pawitan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari tanaman padi yang menyumbang emisi gas metana tertinggi ini, maka kita mengupayakan dari teknis
beberapa varietas yang rendah emisi, diantaranya kalau kita nanam padi jenis Maros yang hanya 74 kg emisi gas karbon per hektar, kemudian Wairarem, Limboto, Jerang. Ini jenis varietas padi yang dominan ditanam petani adalah IR64. Namun saat ini petani mulai mengganti IR64 dengan varietas yang serupa, yaitu seperti Jerang. Selain lebih tahan terhadap hama dan penyakit, varietas Jerang juga lebih rendah mengemisi gas metana. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, penanaman varietas Jerang yang makin luas akan mengurangi emisi gas karbon dari lahan sawah. Kemudian untuk penggunaan pupuknya, kita gunakan pupuk ZA atau Zubalenzur amonium sebagai sumber pupuk N. Sumber pupuk N seperti ZA dapat menurunkan emisi gas metana 6% dibandingkan dengan urea. Karena urea itu kandungannya lebih besar, jadi nitrogennya 43. Bila pupuk disebar di permukaan tanah, menurunkan emisi gas metana hingga 62% jika pupuk ZA dibenamkan ke dalam tanah. Namun cara ini tidak dapat dipraktekkan pada semua lokasi, sebaiknya diterapkan pada tanah KHS atau sulfur atau pH tinggi. Gas metana dengan menggunakan pupuk ZA mencapai 157 kg CH4 per hektar per musim. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, aplikasi teknologi tanpa olah tanah. Karena sebenarnya pengolahan tanah secara kering dapat menekan emisi gas metana dari tanah dibandingkan dengan pengolahan tanah basah atau peluburan. Hal ini dikarenakan perombakan bahan organik berlangsung secara aerobik sehingga C terlepas dalam bentuk CO2 yang lebih rendah tingkat pemanasannya dibanding CH4. Namun pembasahan tanah setelah kering dapat memacu emisi gas N2O. Olah tanah minimal atau tanpa olah tanah mampu menurunkan laju emisi gas metana sekitar 31,50 sampai 63,40% dibanding olah tanah sempurna. Sehingga Bapak Ibu, olah tanah minimal dapat dilakukan pada tanah yang bertekstur mat dan sedikit gulma. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu, upaya berikut adalah melakukan teknologi irigasi berselang. Selain menghemat air, teknologi irigasi berselang intermittent dapat mengurangi emisi gas metana dari lahan sawah. Penghematan air irigasi dapat dilakukan dengan cara pengairan berselang intermittent itu tadi. Jadi mengairi lahan dan mengeringkan lahan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Dan sistem lap mengairi lahan kemudian dibiarkan air mengering lalu diairi lagi. Cara ini mempengaruhi sifat fisiko-kimia tanah, pH dan EH, yang lebih menguntungkan pada pertumbuhan tanaman karena menghilangkan zat-zat yang bersifat toksik bagi tanaman seperti asam-asam organik dan H2S. Selain dapat menekan emisi gas metana hingga 88%. Baiklah Bapak Ibu, selain beberapa langkah tersebut, kita perlu teknologi adaptasi juga. Di antaranya adalah penyesuaian waktu dan pola tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, rendaman dan salinitas, teknologi hujan, teknologi irigasi. Bapak Ibu, demikianlah tadi sedikit penjelasan saya tentang pemanasan global atau fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh perilaku kita semuanya, mulai dari kegiatan kita di sub bidang non pertanian, dari industri, pabrik-pabrik itu, kemudian aktivitas kendaraan bermotor, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai petani, pelaku usaha tani, kita juga sekian persen menyumbang terjadinya pemanasan global. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk kembali menyuburkan tanah dengan pemberian bahan organik dan penggunaan agensi hayati, mengurangi penggunaan kimia yang berlebihan. Artinya kimia tetap dipakai namun dalam dosis dan waktu-waktu tertentu. Ini insya Allah nanti akan mampu membantu kita semuanya dalam mengatasi fenomena perubahan iklim. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara saya, khususnya pelaku usaha tani,
sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk pembelajaran kita semua agar tetap ramah terhadap alam. Kita mampu menghadapi fenomena perubahan iklim ini, perubahan alam, dan mampu beradaptasi dengan pemanasan global yang mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menekan sehingga bumi kita terjaga tetap lestari. Terima kasih, selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.